Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu maksud saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Ya, next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa selaras. Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat dulu untuk asmara Libra. Libra 3 hari ke depan. Libra, asmara kalian di sini kartu utama muncul The Magician. Itu seseorang sedang memegang tongkat. Terus dikonfirmasi sama kartu The Empress. Ini mantap. Ada seseorang wanita sedang duduk santai. Ini mantap, luar biasa. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Libra tentang asmara kartu utama muncul The Magician. Artinya apa? Artinya di sini gini ya. Mungkin ketika kalian adanya suatu permasalahan ya, yang mungkin ya tiba-tiba mungkin hadir dalam pasangan dalam hubungan asmara kalian, itu kalian jangan kaget di sini. Karena ini lagi-lagi ataupun ini masih apa ya, bisa dikatakan kalian terdeteksi adanya residual energi gitu loh. Ada di sisi lain ada energi baik yang selalu membantu kalian, yang selalu menguntungkan. Nah, di sisi lain ada energi buruk yang selalu membuat kalian adanya suatu keterpurukan, yang adanya suatu situasi yang memanas sama pasangan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kartu utama kalian The Magician. Artinya ya ketika mungkin kalian lagi santai terus tiba-tiba maaf, bukan santai ya. Maksud saya mungkin ketika kalian masih stabil tiba-tiba kalian datang masalah, itu jangan kaget. Karena di sini jelas ada campur tangan pihak ketiga gitu loh. Jadi kalian jangan menyalahkan pasangan kalian ataupun pasangan kalian jangan sampai menyalahkan kalian. Karena jelas ketika kalian lagi apa ya, lagi stabil terus ada masalah lain, itu yang saya maksud itu jangan kaget, itu seperti ini. Yaitu berarti adanya suatu kiriman gitu loh sobat. Adanya suatu kiriman black magic sehingga membuat salah satu aura kalian tertutup, entah pasangan kalian, entah entah kalian gitu loh. Sehingga tidak ada sinkronisasi gitu loh. Yang ada rasa amarah ya, mungkin rasa saling apa ya, rasa saling kurang pengertian lagi. Memang imbasnya seperti itu. Intinya memang dibikin gonjang-ganjing gitu loh. Memang dibikin kisruh asmara kalian, dibikin situasi memanas. Ini untuk Libra ya. Jadi harap berhati-hati gitu, sikapi dengan bijak ya. Nah, sama juga halnya seperti ini. Mungkin ketika kalian dihantam masalah, entah itu berat ya, entah itu situasi memanas, dan tiba-tiba cepat dingin, cepat reda. Ya, ya itu bisa saja itu adanya suatu energi positif yang tiba-tiba membantu kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga bisa ditangkap ya maksud saya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian lagi enak, ya lagi stabil, ada masalah, tiba-tiba, nah, berarti itu energi black magic sudah masuk sama kalian. Kalian sudah terhantam, tertutup aura. Nah, begitu juga sisi sebaliknya, ketika mungkin kalian sedang lagi ada masalah ya, sedang ribut, sedang panas sekali, apalagi masalah berat, tiba-tiba kalian cepat dingin, cepat damai, saling memaafkan, saling pengertian lagi ya. Berarti di situ ada bantuan energi positif. Nah, yang tiba-tiba membantu kalian. Nah, kan seperti itu sobat ya. Jadi ini menimbulkan residual energi. Meskipun kalau saya menangkap di sini, meskipun kalian semua ini berharap adanya suatu kestabilan. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi di kartu confirm ini meskipun kalian tetap berharap sebuah kestabilan, cuman di kartu confirm ini mengatakan di sini kelihatannya apa ya? Akan sedikit bagus ya. Itu tadi. Cuman sayang sekali ya. Di sini kartu utama kalian The Magician sih, gitu loh. Ada residual energi. Jadi bisa dikatakan apa ya, energinya ini masih bisa dikatakan apa ya, ada suatu unsur kebaikan juga, ada suatu unsur keburukan juga gitu loh. Nah, beda lagi ketika kartu utama kalian tidak muncul The Magician, entah apa yang jelas yang bukan terindikasi dengan residual energi, itu kelihatannya nanti akan bisa fix gitu loh. Kalau baik memang baik ya asmara kalian, kalau kurang baik ya memang kurang baik. Nah, berhubung kartu kalian muncul The Magician yang menandakan adanya residual energi, ya ini juga adanya suatu apa ya, adanya suatu eh, ketidakseimbangan juga di sini. Apakah nantinya akan baik, apa nantinya akan buruk? Padahal di sini kalian menginginkan adanya suatu asmara yang stabil, adanya suatu perkembangan, adanya suatu kemakmuran dalam asmara. Karena saya juga menangkap ya, bisa saja ini ketika saya mengatakan ini akan ada hal baik ya. Kalian terkena energi yang positif dulu yang saya katakan. Di sini kelihatannya ya mungkin yang susah hamil itu akan hamil di sini ya. Karena ada tanda-tanda kehamilan di sini. Gitu loh. Yang ingin mempunyai momongan kelihatannya akan segera mempunyai momongan gitu loh. Entah itu yang masih nikahnya itu masih belum lama, entah yang sudah menikah lama ya. Apalagi kalian kesulitan yang mempunyai anak atau mempunyai momongan, di sini kelihatannya ada tanda-tanda akan ada suatu kehamilan juga. Nah, itu yang positifnya. Nah, ketika saya mengatakan yang energi yang tidak positif ya, ini bisa saja mungkin ketika kalian hamil di sini akan apa ya, akan ada suatu keguguran lah kata orang ya gitu loh. Jadi janin kalian itu akan jatuh.
Bisa saja seperti itu karena memang terindikasi adanya kekuatan black magic di sini. Ini saja saya sampai pusing loh ya. Ini beneran saya tidak mengada-ngada, ini reaksinya sudah masuk ke saya gitu loh. Ya itu tadi, ketika mungkin lebih berat ataupun lebih besar energi yang negatif ini kelihatannya yang semula damai, semula dingin bisa ada masalah gitu loh. Yang semula mungkin hamil ya, ini kelihatannya rentan gitu loh, rentan akan gugur gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada. Oke ya. Nanti akan saya deteksi biar lebih jelas. Karena energinya cukup kuat juga sih yang energi negatif itu loh. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini ada 7 koin ya. Seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energinya pekerjaan, kartu utama muncul 7 koin. Artinya saya menangkap ya kebanyakan dari zodiak Libra ini kelihatannya banyak yang berharap gitu loh. Ataupun istilahnya itu banyak yang berharap ataupun banyak suatu perenungan-perenungan, banyak suatu pemikiran-pemikiran ya. Kapan bisa stabil, kapan bisa mencapai target, kapan bisa mewujudkan suatu harapan agar bisa menemukan keberhasilan, menemukan kesuksesan. Seperti itu. Jadi di sini adanya suatu harapan tinggi, adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran. Terkadang kalian seperti itu gitu loh. Cuman di sini apa ya? Disarankan gitu loh. Meskipun kalau saya menangkap sih bisa saja di 3 hari ke depan ya tidak terlalu buruk gitu loh. Hanya saja seperti yang saya katakan barusan, terkadang kalian tuh berpikir, merenung kapan bisa stabil sehingga menemukan titik keberhasilan ataupun kesuksesan. Itu yang sedang kalian tunggu. Ya, meskipun di sini saya menangkap ya tidak terlalu buruk. Artinya apa ya? Mungkin masih apa ya? Masih bisa dikatakan jalan stabil lah gitu. Tidak terlalu buruk sih. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini disarankan kalian jangan menyerah ya. Gitu loh. Ketika mungkin kalian belum bisa mencapai apa yang kalian inginkan, apalagi titik keberhasilan, titik kesuksesan, jangan menyerah karena di sini menanamkan apa ya? Menggambarkan sebuah pohon gitu loh. Kan ini kan ada berpohon pentacles ya, berpohon koin lah ibaratnya seperti itulah sama. Ketika kalian belum ada suatu keberhasilan, tetap kalian harus jangan kendor ya. Tetap usahakan kerja sekeras mungkin ya. Gitu loh, raih apa yang sedang kalian impikan. Jangan menyerah lah intinya di sini. Jangan menyerah. Itu nanti kalian harus yakin seseorang yang menanam pasti akan menuai. Nah, kalian harus mempunyai prinsip seperti itu karena di sini menggambarkan ya seperti itu gitu loh. Ibaratnya ketika kalian belum menemukan keberhasilan ya tetap bekerja. Ya itu yakin pasti suatu saat ketika sudah waktunya kalian akan memanen dan merasakan buahnya. Nah, itu loh. Jadi kalian ini tinggal menanti sebuah buahnya saja asalkan kalian tidak menyerah. Misalkan gagal satunya, ya tetap harus dikejar. Gagal satunya lagi, ya tetap harus dikejar. Karena di sini ada tanda-tanda baik, ya akan adanya suatu pencapaian harapan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini kalian didukung sama kartu judgment, gitu loh. Judgment ini adanya suatu kabar berita gitu loh ya, gitu. Yang mungkin yang selama ini kalian tunggu-tunggu, gitu. Makanya saya tadi mengatakan ini judgment ini menggambarkan energi residual itu, ya. Menggambarkan residual energi. Bisa saja ini kabar baik ataupun informasi ataupun berita. Bisa saja ini kabar baik, bisa saja ini kabar buruk apapun informasinya apapun beritanya, bisa saja ini kabar buruk menghampiri kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kan tadi saya sudah mengatakan gitu loh. Ketika kalian apa ya belum merasakan keberhasilan ya, tetap kalian harus berani memacu lah, bekerja keras. Di sini kabar baik tentunya pasti akan kalian dapatkan gitu loh. Pasti kalian dapatkan di sini. Jangan ragu. Nah, seperti itu ya. Nah, sama halnya gitu loh. Ketika kalian apa ya belum bisa menemukan hasil tapi kalian menyerah di sini, sudah turun semangatnya untuk bekerja keras, ya jangan salahkan juga. Nanti di sini kabar yang kurang baik, kabar yang kurang mengenakan, kabar buruk akan datang sama kalian. Nah, makanya di sini muncul judgment. Jadi ibaratnya ini tergantung kalian ya. Baik buruknya, berhasil tidaknya masalah pencapaian target-target dalam hal kerja kalian, dalam hal karier kalian itu tergantung kalian di sini. Nah, maaf di kartu ini. Jadi tergantung kalian di kartu yang utama. Kartu yang kedua ini hanya apa ya memberi sinyal lah, memberi clue. Ini bakal adanya suatu kabar, bakal adanya suatu kabar-kabar lah, ataupun bakal adanya suatu informasi-informasi. Hanya itu saja. Ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya. Jadi jelas Fik, ini tergantung kalian. Entah itu nanti adanya kabar baik ataupun kabar yang kurang baik ini tergantung kalian. Ya seperti itu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul The Star. Itu ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai.
atasnya seperti ada lambang bintang besar. Terus di sini dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles ya. Itu ada seseorang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Untuk keuangan atau finansial ya, ini Libra ini bisa dikatakan kartu utama muncul di Star. Artinya saya menangkap di sini Libra ini sedang mempunyai harapan kuat ya, sedang mempunyai keinginan ataupun sedang mempunyai cita-cita bagaimana secara keuangan itu bisa stabil, bisa adanya suatu kelancaran. Ini Libra sebetulnya berharap seperti itu, adanya suatu keyakinan seperti itu dan ingin mengejar seperti itu gitu loh. Adanya suatu kestabilan, kelancaran rezeki, adanya suatu pemasukan keuangan yang masuk, itu yang sedang diharapkan Libra di sini. Gitu. Jadi harapan kuat di sini. Ya semoga saja ini juga akan bisa terrealisasi, bisa mendatangi kalian sesuatu hal yang positif ya. Adanya kelancaran, adanya suatu keuangan, entah itu terduga maupun tak terduga, semoga itu harapan bisa mengena sama kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles. Nah, di sini lagi-lagi kalau saya menangkap energi Libra ini hampir seperti Leo kalau nggak salah tadi. Ya, kalau Leo ibaratnya harus disuruh sadar dengan akan dirinya sendiri kalau nggak salah ya tadi saya menangkap seperti itu. Oke ya, balik ya. Kalau Libra ini bisa dikatakan apa ya? Ya sama sih, hampir sama. Libra ini harus berjuang dan harus mengerti dengan dirinya sendiri, gitu loh. Sadar diri juga di sini. Artinya apa? Ya ketika kalian ingin mengharapkan adanya suatu kesuksesan dalam hal keuangan, kelancaran ya, adanya perbaikan-perbaikan, bahkan sampai titik kestabilan keuangan. Di sini kalian harus sadar diri. Artinya apa? Ya kalian jangan kendu gitu loh. Ketika mungkin kalian masih sulit ya untuk bisa menyetabilkan, ini kan menggambarkan bahwa kalian itu masih sulit gitu loh. Banyak ini sebagian, biarpun tidak semua ya, sebagian besar ini masih kesulitan untuk bisa seimbang, untuk bisa stabil gitu. Sebagian besar ini merasa adanya suatu keterpurukan, adanya suatu minus. Nah makanya di sini digambarkan kalian masih kesulitan gitu loh untuk menyetabilkan keuangan, ini kesulitan ya. Lebih-lebih masalah pengeluaran pemasukan kelihatannya lebih besar pengeluaran ini untuk zodiak Libra ini. Makanya di sini adanya suatu ketidakseimbangan gitu loh. Nah kalian butuh butuh kerja keras, butuh semangat untuk bisa seimbang, biarpun masih dihantam liku-liku, tetap kalian harus semangat. Intinya seperti itu ya untuk zodiak Libra gitu loh. Ini kan hampir sama-sama sama seperti yang pekerjaan ya, sama-sama menaruh rasa harapan. Cuma di sini kalau di pekerjaan Libra itu lebih dominan, terbaca energinya itu selalu adanya suatu pemikiran, renungan. Nah tapi kalau di keuangan ini terdeteksi selalu ada suatu harapan gitu loh. Dalam hati mungkin ya, harapannya dalam hati mungkin seperti itu, akan lebih stabil. Kalian lebih berharap sih ya, seperti itu ya. Jadi jelas sama-sama harus bisa sadar diri untuk kalian Libra. Ketika sekali lagi intinya ketika belum mencapai sukses ya kalian harus tetap semangat, jangan mudah menyerah meskipun kalian masih dihantam sebuah masalah. Intinya tetap selesaikan masalah tersebut. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, untuk Libra ya, ini seperti yang saya katakan tadi, ini luar biasa ya, energi pekat ini yang lebih kuat ini Libra ya. Meskipun kalian didukung dengan 50-50 ya, secara terawangan, secara energi rasa, apalagi secara kartu ini fix ya, hampir sama seperti terawangan saya. Ini bisa dikatakan Libra ini muncul 50-50, 50%, 50%. Artinya apa? Bisa saja ini adanya suatu, tiba-tiba adanya suatu adanya suatu perkembangan yang baik ya. Tiba-tiba ini nanti akan ada juga perkembangan yang kurang baik di sini. Makanya saya tadi mengatakan lebih kuat yang mana ini gitu loh. Ketika kalian lebih kuat yang energi positif, ya perkembangan atau perbaikan lebih kuat sama kalian nantinya di 3 hari ke depan. Contoh, ketika kalian dihantam masalah itu akan cepat reda. Ketika kalian menginginkan adanya suatu kehamilan itu akan hamil. Nah, itu kan energi positif. Nah, ketika ini lebih besar yang energi negatif sobat, itu tadi mungkin kalian pas lagi stabil-stabilnya tiba-tiba terkejut gitu loh, adanya suatu perkembangan dihantam masalah, akhirnya kalian konflik, akhirnya situasi memanas. Nah bisa saja yang satunya lagi ketika mungkin hamil akan ada suatu
gugur, kan seperti itu. Nah, makanya di sini masih samar ya, terdeteksi 50-50 ya. Kalau bisa ini saran ya dinetralkan gitu agar fix, agar jelas, agar tidak samar lagi gitu loh. Agar terjadi hal-hal yang positif, hal-hal yang menggembirakan. Itu kan juga harapan kalian gitu loh. Nah, jadi fix ya. Fakta yang terjadi kelihatannya 50-50, 50%, 50%. Makanya saya tadi menyarankan kalau bisa ya segera dinetral sebelum ini merambat kemana-mana gitu loh ya. Nah, seperti itu ya. Terus lanjut di faktor pekerjaan. Di sini bisa dikatakan 50-50 juga ya, gitu loh. Ini terdeteksi 50-50. Bisa saja ini kabar buruk, bisa saja ini kabar baik. Ya. Karena ini sama-sama ya. The Magician mempunyai arti residual energi. Judgment juga sama, gitu loh. Adanya suatu residual energi. Makanya kalau di pekerjaan ini tergantung kalian juga ya. Hampir sama gitu loh. Ini tergantung kalian. Ketika kalian seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian masih belum adanya suatu kesuksesan ya, taruhlah belum bisa mencapai target biarpun sedikit, belum bisa mewujudkan harapan walaupun sedikit, kalian harus tetap semangat. Biar kabar baik ini datang sama kalian. Nah, ketika kalian belum menemukan keberhasilan, terus kalian menyerah, ya, apalagi kalian kurang semangat lagi lah, ini nanti jangan salahkan nanti kabar buruk ya juga datang sama kalian, sobat. Ya, tentunya kita kan nggak mau yang seperti itu gitu loh ya. Jadi jelas ya, intinya apapun itu tetap semangat ya, jangan mudah menyerah. Jadi jelas terdeteksi masih 50-50, masih ada suatu kesamaran. Untuk yang di keuangan ya, ini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan hampir sama loh ini Libra ini ya. Ini luar biasa ya Libra ini, hampir sama semua ini ya. Asmara, pekerjaan, keuangan ini samar semua ini gitu loh. Kalau saya menangkap sih ya energi yang apa ya, yang bisa menutup ataupun bisa menggerogoti ya, gitu loh. Akan hal kepositifan itu akan perlahan-lahan akan menjadi buruk, akan menjadi kurang baik. Ini kalian tertembak di faktor asmara ini awalnya, gitu loh. Kalian tertembak di faktor asmara di sini, kuat energinya di sini. Energinya kuat ya, hitam di sini gitu loh. Banyak yang sudah apa ya, mengikat gitu loh di sini. Makanya sehingga bisa mengaburkan sobat pekerjaan kalian, apa istilahnya belum ada suatu kejelasan yang real, keuangan juga belum ada suatu kejelasan yang real. Jadi intinya Libra ini menunggu. Ketika kalian seperti yang saya katakan tadi, menunggu itu maksudnya apa ya, itu tadi harus sadar diri sobat kalian gitu loh ya, harus sadar diri. Contohnya ketika kalian sudah merasakan bahwa yang kalian alami ini entah seputar asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan, ketika kalian mengalami saya ini ada masalah tapi kok kelihatannya saya pikirkan secara logika kok sudah tidak masuk akal, banyak keganjilan. Nah, itu yang saya maksud menunggu kesadaran diri kalian. Ya artinya apa ya, kalian harus menetralkan lawan energi sama energi. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian ada suatu penetralan, ya insya Allah ini energi yang positif juga akan terbantukan, akan kuat, gitu loh. Jadi tidak ada lagi 50-50. Kalau saya menangkap sih di sini, biarpun terdeteksi 50-50 ya awalnya, ini masih lebih unggul yang negatif gitu loh. Jadi energi positif itu masih di bawahnya sedikit, artinya ya akan mengalami kesulitan, akhirnya merambat kemana-mana, akhirnya adanya suatu pengaburan gitu loh, tidak ada kejelasan. Nah, seperti itu ya, makanya alangkah baiknya ya biarpun itu jelas, biarpun itu kabur lah, apa istilahnya ada pengaburan, jadi tidak masalah, yang jelas ketika itu netral, kita akan adanya suatu terarah ke dalam hal-hal positif ya, ke dalam hal-hal kerezekian, kelancaran itu akan terarah ke situ sobat. Nah, intinya kan di situ ada di penetralan gitu loh. Ini tiga-tiganya ini 50-50 semua ini Libra ini. Gitu loh. Ya jangan ya, ketika saya mengatakan oke lah kalian masih diuntungkan 50-50. Nah, ketika itu kalian biarkan sobat, ya tidak menjadi 50-50 lagi. Bahkan akan lebih besar ya. Yang akan terkena apa ya, imbas, yang akan mengalami suatu kemelorotan ataupun suatu keterperosokan ini akan menuju ke sana gitu loh. Tidak menutup kemungkinan akan menuju ke sana. Nah, alangkah baiknya ya kita netralkan biar kita selamat dari keterperosokan ya, kan seperti itu, keterperosokan biar kita selamat dari itu. Nah, ya karena di sini jelas ya ketika mungkin netral ya, ini akan baik semua loh, ini entah asmara, entah pekerjaan ini, entah keuangan, ini akan baik semua, ini menunggu kalian di sini ya, itu tadi menunggu kesadaran kalian ya. Kuncinya kalau saya menangkap ya ini harus di netral gitu loh.
karena kalian ditunggu sama energi yang positif. Seperti itu sobat ya. Artinya harus ada satu penetralan nih, bakal bagus lagi nih. Nanti kan eman gitu loh ya. Apalagi yang ingin apa ya, yang ingin seorang buah hati, yang ingin seorang anak, ingin kehamilan. Itu kan saya rasa ya jauh lebih mahal daripada harta seorang anak itu. Kan seperti itulah. Nanti kan eman ataupun sangat disayangkan nanti kalau ada gugur kan. Nah, karena di sini memang ada peranan negatif ya. Bahkan black magic yang membuat kalian itu sengsara, membuat kalian itu susah, membuat kalian itu bersedih, itu arahnya ke sana sobat. Jangan sampai itu hal-hal tersebut itu terjadi sama kalian. Nah, ya seperti itu ya, jangan sampai. Nah, makanya harus ada suatu pencegahan secara dini, pencegahan secara cepat, yaitu adanya suatu penetralan. Itu sih saran saya ya untuk Libra ya. Itu yang bisa saya sampaikan, saran terbaik lah untuk kalian semua. Karena saya juga nggak mau sahabat Libra ataupun sahabat semuanya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ini, saya tidak mau tidak menemukan solusi. Semua harus bisa menemukan solusi. Nah, seperti itu ya, agar bisa baik langkah ke depannya. Oke, untuk sahabat Libra ya, sudah saya bacakan semua fakta yang terjadi di asmara, di pekerjaan, di keuangan sudah saya informasikan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah, begitu juga tetap ketika ada pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Entah nanti resonate, entah nanti apa yang saya informasikan itu yang kalian alami, itu kan tergantung kalian. Jadi tidak ada rasa saling menyalahkan. Nah, kan seperti itu. Tetap saya kembalikan sama kalian, sobat. Oke ya, yang di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian ada masalah ya, sudah jauh dari logika, bahkan banyak keganjilan, ketidakwajaran, ya tidak ada salahnya kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya gitu loh sobat, agar siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kerezekian, kepositifan itu bisa masuk gitu loh. Sering saya mengatakan seperti itu, kan bisa masuk, minimal ketika kalian akan dihantam suatu masalah itu akan bisa ringan gitu loh. Ketika masalah itu akan besar, akan tiba-tiba ringan karena energi positif kita lebih kuat, aura kita lebih memancar, lebih terbuka. Nah, jadi bisa mengecilkan hal-hal yang negatif kan seperti itu intinya. Nah, ya. Soalnya apa sobat? Soalnya banyak juga yang konsultasi seperti itu. Adanya suatu keterlambatan. Kalau sudah habis semua, kalau mereka sudah merasakan terpuruk di segala bidang ya. Adanya suatu keterperosotan, baru konsul, baru adanya suatu pembukaan aura. Nah, kan jangan sampai itu terjadi sama kalian yang mungkin menonton ya. Ketika kalian sudah merasakan, ya tidak ada salahnya, lekas kita netralkan. Kalau bisa, ya syukur-syukur kalau bisa kalian netralkan sendiri tanpa bantuan orang-orang di bidangnya, kan tidak masalah. Cuman kan dalam hal ini saya mengatakan ketika kalian tidak bisa, bagaimana cara menetralkan, langkah-langkahnya ya cari orang-orang di bidangnya. Karena sudah banyak sekali gitu loh ya. Baik yang luar negeri maupun yang Indonesia itu banyak sekali. Gitu, yang minta pembukaan aura. Iya tetap saya bantu kan seperti itu. Nah. Oke sobat ya, sekali lagi karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya dengan sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.